Beberapa hari lalu, calon petahana Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditolak warga Rawabelong, Jakarta Barat. Penolakan warga atas kehadiran Ahok ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya saat Ahok meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTA di Penjaringan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara, ratusan warga menolak kedatangan Ahok. Selanjutnya ketika hendak pula meresmikan RPTA di Tebet, Jakarta Selatan, Ahok yang diusung PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura juga ditolak warga lantaran diduga penistaan agama. Kemudian saat berkampanye di daerah Kecamatan Jagakarsa, Ahok juga ditolak kehadirannya di wilayah itu. Hal yang sama juga terjadi dengan calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat. Ia juga mendapat penolakan warga. Penolakan itu terjadi saat Jarod berkampanye di Kampung Nelayan, Kalibaru, Jakarta Utara. Namun kedatangannya disambut dengan unjuk rasa. Beberapa warga berteriak-teriak sambil membawa spanduk yang menolak kedatangan Jarod. Aksi penolakan itu terjadi karena adanya isu penggusuran oleh Pemprov DKI terhadap rumah warga di Kalibaru. Ketua KPU DKI Sumarno menyayangkan kegiatan kampanye calon diwarnai aksi penolakan. Namun aksi penolakan berupa pernyataan masih diperbolehkan dan jika terjadi aksi ricuh bisa diancam pidana. Sumarno juga mengimbau kepada masing-masing tim kampanye dan relawan untuk memetakan daerah dengan baik. Bila ada potensi penolakan, sebaiknya tim kampanye juga harus punya solusi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan calon wakil gubernurnya Jarod Saiful Hidayat ditolak kedatangannya saat berkampanye di beberapa daerah di Jakarta. Bagaimana Badan Pengawas Pemilu melihat kasus ini dan apa solusinya? Untuk membahasnya telah hadir Komisioner Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Muhammad Jufri. Selamat pagi Pak Jufri. Selamat pagi Mbak. Saya sebelumnya ingin mengutip pernyataan Kapolri bahwa momentum di Pulau Seribu akhir September kemarin itu adalah momentum ya, kejadian itu adalah momentum. Akhirnya kemudian banyak penolakan-penolakan setelah ada dugaan kasus penistaan agama itu. Tapi sebelumnya dari bulan Agustus itu sudah ada berbagai penolakan ketika Pak Ahok mendatangi satu daerah untuk berkampanye. Kalau sudah demikian Pak, apa kemudian langkah dari Bawaslu? Ya. Mengingat kampanye juga masih panjang. Ya. Dalam kegiatan kampanye memang itu sudah dibolehkan ya pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian jadwal kampanye juga sudah memasuki yaitu tanggal 28 Oktober sampai nanti tanggal 12 Februari. Nah, maka waktu itulah boleh digunakan semua pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye. Tujuan kampanye itu kan untuk memperkenalkan diri, visi program, kegiatan-kegiatan, itulah diberikan kepada masyarakat bahwa inilah calon dia ya, dan ia akan membangun Jakarta ke depan seperti apa. Nah, selama pasangan calon itu, tim kampanye itu melakukan kegiatan kampanye pada sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak melanggar, dan juga sudah tempat yang ditempati itu adalah memang sudah diperbolehkan untuk kegiatan kampanye, maka sebaiknya warga tidak boleh menolak. Ya, karena memang waktu masa kampanye dan itu dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan kegiatan kampanye. Karena di dalam undang-undang pasal 187 ayat 4 itu mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye, maka itu bisa dipidana 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Apa yang terjadi dalam kasus Rawabelong kemarin, Pak? Kalau kasus itu sebelumnya dari tim ses sudah melaporkan ke Bawaslu jika akan mengunjungi satu daerah tersebut? Saya kira kegiatan yang terjadi di Rawabelong itu di Jakarta Barat, ini mungkin ada miskomunikasi antara tim kampanye dengan pasangan calon. Dan juga kita lihat di situ bukan warga di situ yang menolak sebenarnya. Mungkin ada orang-orang yang tidak. Ini temuan dari Bawaslu? Temuan dan laporan, kita melakukan pengawasan di situ. Artinya sekali lagi tidak ada laporan karena ada miskomunikasi dari tim ses dan juga pasangan calon. Saya membayangkan di situ mungkin ada miskomunikasi antara tim kampanye dengan masyarakat. Ya, toh juga bukan masyarakat itu yang menolak. Menurut informasi saya dapatkan bahwa itu hanya sekelompok orang yang datang ke situ. Bagaimana dengan titik-titik yang lain, Pak? Ada Kosambi, ada Muara Baru. Ya, sebenarnya semua wilayah
itu boleh didatangi oleh tim pasangan calon ataukah pasangan calon untuk Justru kegiatan harus dong, kampanye. karena selama masa kampanye kan? Iya, cuma kalau itu dilarang, dihalang-halangi ataukah mengganggu jalannya kampanye, itu yang tidak boleh. Karena itu bisa dipidana bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan kampanye. Karena kampanye itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sudah ada yang diusut dalam kasus Rawabelong kemarin? Untuk sementara ini kami belum melihat siapa pelakunya, karena juga belum ada laporan dari masyarakat secara detail. Karena memang kami di Bawaslu itu ada aturannya, ada batasan-batasan dalam melakukan laporan. Yaitu? Karena itu 7 hari setelah kejadian maka harus dilaporkan. Lebih dari 7 hari maka itu dianggap kadaluarsa. Oke, yang terjadi di Rawabelong setelah 7 hari baru ada laporan. Kami belum menerima laporan itu, belum ada laporan. Kami juga belum tahu siapa pelakunya waktu itu, karena itu adalah masa banyak begitu, dan juga pasangan calon kami tidak mendapatkan laporan. Apa saja yang termasuk dalam pidana pemilu dalam hal ini, Pak? Mencabut spanduk yang memang tepatnya atau tempatnya sudah tepat begitu ya, tidak melanggar artinya, kemudian mengeluarkan memasang spanduk-spanduk yang berisi penolakan, pengusiran, hate speech semacam itu. Apa saja yang termasuk dalam pidana pemilu? Sebenarnya di dalam undang-undang itu ada larangan kegiatan kampanye ya. Jadi baik yang berkampanye maupun yang masyarakat itu ada aturan, ada larangannya. Tim kampanye itu atau pasangan calon dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah, menghasut, mendomba, menghina, kemudian di tempat pendidikan, semua itu dilarang untuk kegiatan kampanye. Kemudian semua masyarakat juga dilarang juga untuk menghalang-halangi kegiatan kampanye. Umpamanya dia mencopot alat peraga pasangan calon, itu tidak boleh. Pidana kalau memang alat peraga itu benar-benar sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk contohnya saja Pak, sorry saya potong, untuk mencabut alat peraga misalnya, apakah juga masuknya dalam pidana yang dengan kurungan 72 bulan penjara itu? Itu dilihat konteksnya dulu Mbak ya. Untuk kasus pencabutan spanduk misalnya, karena itu banyak terjadi di semua titik dan itu paling mudah dilakukan soalnya. Pencabutan spanduk, selama spanduk itu sesuai dengan aturan ya, ada ukurannya juga spanduk itu dan tidak melanggar spanduk itu dan resmi dipasang oleh pasangan calon berdasarkan persetujuan KPU ya, titik-titik yang sudah ditentukan oleh KPU, maka apabila dicabut itu bisa pidana karena menghalangi, mengganggu jalannya kampanye. Artinya boleh nggak jika saya simpulkan seperti ini? Masyarakat yang didatangi oleh calon pasangan kampanye dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menolak, karena apapun bentuk penolakannya itu termasuk dalam pidana. Oh iya, karena memang sudah dibolehkan untuk kampanye. Apabila ada masyarakat menolak, ya tentu kita, kenapa Anda menolak? Kalau hanya teriak-teriak itu kan biasalah ya Mbak ya. Artinya kalau teriak-teriak nggak apa-apa di sini Pak? Kita lihat dulu kontennya, dia teriak apa? Apakah teriakan itu mengganggu dan mengacaukan jalannya kampanye? Kalau itu sudah mengganggu dan mengacaukan jalannya kampanye, maka itu bisa dipidana. Artinya jika teriakannya itu tidak mengandung hate speech gitu ya, itu masih diperbolehkan? Bukan dibolehkan, tapi sebenarnya jangan melakukan itu. Oke, artinya tidak masuk pidana kalaupun cuman teriakannya semacam Pak Ahok silakan pulang gitu ya, dengan cara yang sopan dan cara yang halus gitu ya, tidak diperbolehkan tapi tidak masuk dalam pidana. Iya, selama tidak mengganggu jalannya kampanye. Selama tidak mengganggu, oke. Bagaimana dengan ketentraman pasangan calon di sini, Pak? Bawaslu juga menjamin itu supaya tidak ada pelemparan misalnya seperti yang terjadi di Rawabelong terhadap Pak Ahok kemarin. Makanya disitulah pentingnya tim kampanye pasangan calon itu wajib menyampaikan kepada kepolisian kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan. Kemudian juga melapor kepada KPU dan tembusan kepada Bawaslu agar kegiatan kampanye itu bisa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian tertib jalannya kampanye. Jadi peserta kampanye juga tertib, pelaksana kampanye juga tertib. Nah, itulah pentingnya dilaporkan kepada pihak kepolisian agar menjaga, mengamankan kegiatan kampanye itu. Dan bagi warga yang keberatan itu harus menyampaikan maksimal 7 hari setelah pelaksanaan. Ya, jika terjadi kegiatan pelanggaran-pelanggaran kampanye dalam kegiatan itu, maka masyarakat boleh melaporkan ke Bawaslu jalurnya ya. Jangan menolak di suatu tempat pada saat itu mungkin mengganggu jalannya. Jadi semua kegiatan kampanye yang melanggar, maka masyarakat boleh mengadukan kepada Bawaslu atas pelanggaran itu. Baik, jadi terhitung semenjak kampanye hari pertama dimulai tanggal 28 Oktober kemarin belum ada satupun sanksi pidana yang dikenakan kepada mereka yang mengusir waktu Pak Ahok mendatangi mereka untuk kampanye. Iya, sampai sekarang ini belum ada laporan yang terkait dengan mengganggu jalannya kampanye kepada Bawaslu, jadi kami belum memprosesnya. Baik, bagaimana dengan pemetaan wilayah-wilayah rawan, Pak? Oh ya, kami dari awal sudah memetakan titik-titik mana saja yang berpotensi melanggar potensi-potensi pelanggaran ya.
bukan hanya pelanggaran kampanye, tapi dugaan-dugaan pelanggaran lainnya. Artinya dari Bawaslu melakukan pemetaan, dari tim ses juga wajib melakukan pemetaan sehingga ada koordinasi di sini. Iya, kalau itu tidak, itu lain ya. Kalau pasangan calon juga memetakan peta konfliknya, rawannya, kami juga memetakan. Umpamanya daerah ini kita menganggap bahwa kalau pasangan calon ini datang, kemungkinan besar ini agak potensi rusuh, agak potensi ditolak atau apa. Nah, kita akan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada pasangan calon, kemudian kita berkoordinasi kepada pihak kepolisian bahwa tolong diamankan. Ini agak potensi untuk ada permasalahan dalam kegiatan kampanye. Untuk pasangan Ahok Jarot, di mana saja potensi rawannya, Pak, pemetaan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Oh, kami tidak bisa membuka itu, Mbak ya. Kami itu kewenangan internal kami. Nah, jika nanti kegiatan-kegiatan itu dianggap bahwa ini membahayakan buat pasangan calon, baik itu pasangan 1, nomor 2, nomor 3, tentu kita akan melakukan koordinasi ke pihak kepolisian. Saya kira polisi juga tahu daerah mana saja yang dianggap ini rawan. Dan juga pasti tim ses juga hal ini juga pasti tahu begitu ya. Apakah ada definisi khusus, Pak? Misalnya di situ merupakan kantongnya Pak Ahok gitu. Mau nggak mau kan memang harus didatangin dong kantongnya sendiri. Tapi di situ ternyata rawan juga terjadi penolakan. Ada nggak terjadi seperti itu? Sampai sekarang belum ada laporan terkait itu ya. Tapi temuan dari Bawaslu dari pemetaan? Belum juga. Kegiatan-kegiatan yang menurut orang itu adalah basis salah satu pasangan calon tapi ditolak, itu belum ada kami temukan dan laporan kami. Tapi ada kemungkinan, Pak, misalnya ya kita Kosambi misalnya, Jakarta Barat, itu adalah lubungnya Pak Ahok, tapi ternyata di situ ada penolakan. Saya katakan tadi, menurut informasi saya dapatkan bahwa penolakan kegiatan pasangan nomor 2 di Kosambi itu bukan masyarakat di situ, tapi sekelompok masyarakat yang datang di situ. Baik, artinya, karena ketua RT-nya kena pukulan malah. Ya, mungkin kamu kalau bukan warganya bukan warganya mungkin nggak, kalau warganya mungkin nggak mungkin pukul. Artinya kita bisa bilang penyusupan begitu ya, meskipun sudah ada pemetaan yang sedemikian sempurna begitu ya, tapi kemudian kalau ada penyusupan kan tidak bisa, ini kerjaan intelijen kalau begitu. Ya, makanya gitu pentingnya dilaporkan setiap kegiatan ya, agar nanti polisi bisa mengamankan, kemudian tim pasangan calon juga mengatur apakah ini orang pendukung atau dia, atau jangan sampai ada yang menyusup untuk mengacaukan kampanye. Baik, oke. Kita lanjutkan dialog kita. Ya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.